Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil review jurnal kami berkaitan dengan bioteknologi kelautan. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan nama karena ada pepatah kata kuno yang menyatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya sendiri atas nama Sofiana Naifatin dengan NPM 52200008 dan teman saya atas nama Nama saya Ilona Teresita Dorotiniron dengan NPM 52200045. Untuk tidak memperpanjang waktu, maka langsung saja kita mulai dengan pemateri pertama. Kepada pemateri pertama, waktu dan kesempatan diberikan. Baik, yang pertama kita langsung saja pada pengertian. Bioteknologi kelautan adalah teknik penggunaan biota laut atau bagian dari biota laut seperti sel atau enzim untuk membuat atau memodifikasi produk, memperbaiki kualitas genetik atau fenotip tumbuhan dan hewan, dan mengembangkan atau merekayasa organisme untuk keperluan tertentu termasuk perbaikan lingkungan. Yang berikut teknik bioteknologi kelautan. Teknik yang pertama yaitu bioproses. Nah, bioproses merupakan cabang ilmu teknik yang menggarap proses-proses konversi biomasa tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme melalui reaksi biokimia dengan memanfaatkan biokatalis atau enzim menjadi bahan lain yang dipandang lebih bernilai seperti makanan, pakan ternak, obat-obatan, bahan kimia, polimer, atau bioenergi yang dilaksanakan pada skala industri. Teknik bioteknologi yang kedua yaitu bioharvesting. Bioharvesting merupakan teknik bioteknologi kelautan yang menumbuhkan sel tanaman dalam skala industri di bioreaktor untuk menghasilkan metabolit sekunder. Yang berikut bioremediasi. Bioremediasi mengacu pada mikroorganisme seperti bakteri, fungi, yeast, alga, dan enzim-enzim yang dihasilkan oleh mikroba tersebut untuk membersihkan atau menetralkan bahan-bahan kimia dan limbah secara aman dan salah satu alternatif dalam mengatasi masalah lingkungan. Yang berikut budidaya perikanan. Budidaya perikanan adalah kegiatan memproduksi biota atau organisme akuatik atau air untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kami akan mereview salah satu jurnal bioteknologi kelautan yang berjudul Pengaruh Perbedaan Konsentrasi Garam pada Peda Ikan Kembung terhadap Kandungan Asam Glutamat Pemberi Rasa Gurih. Yang pertama, pada latar belakang, ikan kembung dikenal sebagai makarel fish yang termasuk ikan ekonomis penting dan potensi tangkapannya naik tiap tahunnya. Ikan ini memiliki rasa cukup enak dan gurih sehingga banyak diminati oleh masyarakat. Nah, menurut Badan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013, komposisi gizi ikan kembung cukup tinggi, yakni setiap 100 gram daging ikan kembung mengandung air 76%, protein 22 gram, lemak 1 gram, kalsium 20 mg, fosfor 20 mg, besi 1 gram, vitamin A dan vitamin B1 20 SI dan 0,05 mg. Yang berikut PEDA. PEDA adalah salah satu hasil fermentasi spontan, yaitu fermentasi tanpa penambahan starter sehingga mutu produk tidak tetap dari waktu ke waktu. Pengolahan ikan peda pada umumnya bertujuan untuk menambah cita rasa dan daya awet ikan sehingga dapat bertahan dalam waktu yang relatif lama. Nah, garam merupakan bahan bakteriostatik untuk beberapa bakteri meliputi bakteri patogen dan bakteri pembusuk. Yang berikut yaitu glutamat. Nah, glutamat merupakan penambah rasa yang sering digunakan dalam makanan untuk meningkatkan rasa gurih suatu makanan. Asam glutamat alami terdapat dalam makanan yang berprotein seperti daging, makanan dari laut, kaldu, dan juga kecap. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perbedaan konsentrasi garam terhadap kadar asam glutamat pada ikan peda. Yang berikut prosedur penelitian pembuatan ikan peda. Yang pertama, dibersihkan isi perut ikan kembung. Dilakukan penggaraman 1 dengan garam krosok sebanyak 90% dari total konsentrasi
pada masing-masing perlakuan, yaitu pada konsentrasi 20%, 30%, dan 40%. Yang berikut disusun ikan selapis demi selapis dan ditaburi garam antar lapisan. Selanjutnya difermentasi selama 7 hari. Dibersihkan dari garam dan dibuat larutan garam 10% dari sisa penggaraman 1. Kemudian dicuci dan ditiriskan selama 24 jam. Dilakukan penggaraman 2 dengan kerosok 10% dari total konsentrasi masing-masing perlakuan, yaitu pada 20%, 30%, dan 40%. Disusun ikan selapis demi selapis dan ditaburi garam antar lapisan. Selanjutnya difermentasi selama 6 hari. Dibersihkan dari garam dan dibuat larutan garam 10%, kemudian ditiriskan selama 24 jam. Yang berikut adalah uji hedonik. Nah, pengujian ini bertujuan untuk menentukan tingkat penerimaan suka atau tidak suka pada suatu produk, khususnya pada produk pangan. Nah, hasil uji hedonik pada peda ikan kembung dapat kita lihat pada tabel berikut, di mana spesifikasinya dibagi menjadi 4 bagian dengan variasi konsentrasi garam yang berbeda, yaitu 20%, 30%, dan 40%. Yang pertama yaitu kenampakan. Nah, kenampakan pada penelitian ini terlihat bahwa variasi konsentrasi garam tidak mempengaruhi kenampakan ikan peda. Hal ini karena pada saat proses pencucian, kotoran yang menempel pada permukaan ikan sudah hilang selama proses pencucian, sehingga didapatkan ikan peda yang bersih. Yang berikut adalah aroma. Aroma adalah keadaan keseluruhan yang dirasakan secara visual melalui indera penciuman. Hal ini disebabkan karena degradasi protein dan lemak dalam daging ikan serta adanya enzim yang dihasilkan bakteri selama proses fermentasi. Yang berikut adalah rasa. Rasa adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan keputusan akhir konsumen untuk menerima atau menolak suatu makanan. Nah, dari tabel ini dapat kita lihat bahwa variasi konsentrasi garam sangat mempengaruhi rasa yang disukai dan tidak disukai oleh konsumen, di mana terlihat bahwa semakin tinggi konsentrasi garam yang digunakan, maka penerimaan penulis terhadap rasa ikan semakin menurun. Yang berikut adalah tekstur. Tekstur suatu bahan pangan sangat erat kaitannya dengan kandungan air yang ada dalam bahan pangan tersebut. Nah, dari tabel ini dapat kita lihat bahwa semakin tinggi konsentrasi garam yang digunakan akan menyebabkan tekstur ikan peda menjadi kering karena kadar air yang rendah. Hal ini karena garam akan menarik keluar air dari dalam daging ikan karena proses osmosis. Kadar garam yang tinggi akan menyebabkan air dalam daging ikan tertarik keluar. Yang berikut adalah pengujian asam glutamat. Nah, pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah konsentrasi garam yang berbeda dapat memberikan pengaruh terhadap asam glutamat pada ikan peda. Nah, tabel kedua ini merupakan hasil uji kadar asam glutamat. Nah, dari tabel ini dapat kita lihat bahwa semakin tinggi konsentrasi garam yang digunakan, maka asam glutamat yang dihasilkan semakin menurun atau berbanding terbalik. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi konsentrasi garam, maka aktivitas mikroorganisme fermentasi untuk memecah protein menjadi asam amino, khususnya asam glutamat, semakin berkurang. Nah, hal ini menyebabkan variasi konsentrasi garam menyebabkan kadar glutamatnya semakin menurun. Yang berikut adalah pengujian kadar garam. Nah, pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah konsentrasi garam yang berbeda memberikan pengaruh terhadap kadar garam ikan peda. Nah, dari tabel ini dapat kita lihat bahwa semakin tinggi konsentrasi garam yang digunakan, maka kadar garamnya semakin tinggi pula. Hal ini disebabkan karena garam berfungsi sebagai penyeleksi mikroba pada saat proses fermentasi berlangsung. Yang berikut adalah pengujian pH. Nah, pengujian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keasaman pada suatu sampel. Dalam hal ini adalah ikan peda. Nah, hasil pengujian pH ikan peda dapat kita lihat pada tabel berikut, di mana semakin tinggi konsentrasi garam maka nilai pH-nya pun semakin tinggi. Hal ini karena semakin tinggi garam yang digunakan,
akan mempengaruhi pertumbuhan bakteri asam laktat dan mengalami penurunan yang menghasilkan asam laktat. Yang berikut adalah pengujian proksimat yang di dalamnya terdapat pengujian kadar protein, lemak, dan air. Nah, tabel ini merupakan tabel pengujian proksimat yang analisisnya dibagi menjadi 3, yaitu kadar protein, kadar lemak, dan kadar air. Kita lihat yang pertama merupakan pengujian kadar protein. Nah, pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kandungan protein yang terdapat dalam suatu sampel. Dalam hal ini, ikan peda. Nah, dari tabel ini dapat kita lihat bahwa semakin tinggi konsentrasi garam yang digunakan, maka kadar proteinnya pun semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena garam akan semakin tinggi digunakan, maka daya kelarutan protein akan semakin rendah, sehingga protein akan mengendap dan tidak mudah larut. Yang berikut adalah kadar lemak. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kadar lemak yang terdapat dalam suatu sampel. Nah, dari tabel ini dapat kita lihat bahwa semakin tinggi konsentrasi garam yang digunakan, maka kadar lemaknya pun semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena aktivitas enzim menurun seiring dengan penambahan garam pada saat fermentasi. Yang berikut adalah kadar air. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas dan ketahanan pangan terhadap kerusakan yang mungkin terjadi terkait dengan umur simpan ikan peda. Nah, dari tabel ini dapat kita lihat bahwa semakin tinggi konsentrasi garam yang digunakan, maka kadar airnya pun semakin menurun. Hal ini disebabkan karena garam mempunyai kemampuan untuk menyerap air. Yang berikut adalah kesimpulan. Nah, hasil penelitian ini. Yang pertama, perbedaan konsentrasi garam pada peda ikan kembung memberikan pengaruh berbeda nyata terhadap kandungan asam glutamat, kadar garam, dan pH. Ikan peda dengan konsentrasi garam 20% paling disukai oleh penulis dari segi uji hedonik. Yang berikut adalah ikan peda dengan konsentrasi garam 20% menghasilkan kandungan asam glutamat tertinggi yaitu 4,08%, sedangkan ikan peda dengan konsentrasi garam 40% menghasilkan kandungan protein tertinggi yaitu 25,38% dan lemak tertinggi yaitu 4,51%. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Ayo sini ayo.